Oke, kita sudah berhasil membuat halaman dashboard. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan layouting atau templating ya di Laravel dengan menggunakan Blade Engine. Jadi konsep dasar dari layouting itu atau templating tadi ya, itu sebenarnya kita itu memisah antara sebuah tampilan yang sifatnya dia itu berubah-ubah dengan tampilan yang tidak jarang berubah-ubah gitu. Kalau di aplikasi kita, contoh konten yang bakal berubah-ubah tuh di bagian sini nih, dari halo sampai sini. Nah, sedangkan tulisan aplikasi inventaris barang dan juga tagline-nya sama footer-nya ini kan dia itu kan setiap halaman itu pasti sama ya. Nah, oleh karena itu kalau dia sama maka ini yang menjadi template-nya nih. Aplikasi inventaris barang sama tagline-nya dan juga footer-nya yang menjadi template. Kenapa menjadi template? Karena yang berubah-ubah itu halaman di sini. Nah, jadi yang aplikasi inventaris barang menjadi template, terus yang bagian halo ini sampai sini itu dia yang komponennya berubah-ubah gitu. Kalau misalnya kita klik manajemen barang, otomatis aplikasi inventaris barang ini masih ada sama tulisan footernya dan sama gitu. Kalaupun nanti kita mau merubah tulisan aplikasi ini ataupun footernya, itu cukup kita ubah di satu file. Nggak harus ngubah di file manajemen barang lagi. Karena kita sudah jadikan sebuah template untuk si aplikasi inventaris barang tulisan di atas ini ya, sama footernya ini gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nanti penerapannya kalau misalnya di bagian admin panel ya biasanya itu seperti ini contohnya. Jadi komponen bagian sidebar sama top barnya ini dia kan nggak berubah-ubah tuh. Yang berubah-ubah itu pasti konten di dalam sini ya, di bagian sini. Nah komponennya akan berubah-ubah. Bagian sebelah kiri sama atasnya dia itu nggak berubah-ubah gitu. Jadi lebih mudah nanti ketika misalnya ada suatu perubahan nih di URL-nya atau di tulisannya, kita cukup merubah satu file saja yaitu template-nya. Kita nggak perlu merubah semua file yang punya tampilan sidebar ataupun top bar-nya. Jadi kita cukup merubah satu file saja. Jadi konsepnya seperti itu. Yang berubah atau halamannya dinamis tuh di dalam sini. Seperti itu. Nah langsung saja kita coba buat. Caranya kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita tinggal buat lagi ya. File baru kan sudah ada dashboard ya. Dashboard.blade.php. Di view-nya ini kita bikin file baru namanya underscore layout.blade.php. Kita berikan underscore biar biar file layout ini itu di atas terus ya. Jadi kita kasih underscore. Nah, seperti ini. Jadi biar file layoutnya ini di atas terus kita kasih underscore seperti ini. Walaupun tulisannya L, dia akan tetap di atas terus. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat underscore layout.blade.php, sekarang kita tinggal pisahkan nih komponen yang dinamis atau yang berubah-ubah dengan komponen yang tidak dinamis atau yang tidak berubah-ubah. Nah, kita ambil aja dari dashboard di sini ya. Kita copy semua saja. Kita copy CTRL-A, CTRL-C, masuk ke layout, CTRL-V. Nah, kita tinggal cari tahu karena kan di sini kan kita menggunakan template yang sederhana ya. Jadi gampang banget nyarinya. Kalau kita pakai admin panel yang sedikit kompleks mungkin agak repot mencarinya ya. Kita cari saja komponen mana yang dinamis gitu. Kan yang dinamis tadi yang mau kita ganti-ganti tampilannya kan bagian sini ya. Nah, bagian sini dari container flex ini kita hapus saja. Karena ini yang dinamis. Yang nggak dinamis kan atasnya ini. Nah, ini kita hapus. Satu kita hapus. Terus yang container ini juga kita hapus nih. Dari sini ya. Dari div ini sampai bawah sini kita hapus. Karena dia yang dinamis. Nah, setelah kita hapus, di sini kita bisa kasih sebuah add yield. Yieldnya misalnya konten seperti ini. Jadi yieldnya sebagai konten. Nanti kita bisa menginjek atau memasukkan konten kita menggunakan section ke dalam sini dengan menggunakan kata kunci konten. Nah, kalau ini sudah kita ganti tadi, kita masuk ke dashboard. Nah, sekarang kebalikannya. Komponen yang tadinya statis itu akan kita hapus yang bukan dinamis gitu. Atau bukan punyanya si dashboard. Yaitu dari sini. Dari sini yang aplikasi inventaris barang ini ya. Dari sini sampai atas ini.
Kenapa kok doc type-nya ini juga ikut kehapus? Karena kan yang mau kita injek cuman dalam sini ya, dari sini sampai sini yang mau kita injek. Nah, sedangkan yang ini dari sini sampai sini itu sudah masuk di dalam layout nih di sini. Nah, jadi nggak perlu kita tambahkan lagi HTML-nya. Langsung kita hapus di sini. Ingat ya, di dashboard.black.php dari sini sampai sini kita hapus. Tambahkan add section, buka kurung, petik namanya tadi konten ya, sesuai dengan yieldnya di sini. Kemudian kita tambahkan lagi di atasnya add extends, petik nama filenya, nama layoutnya, yaitu underscore layout, seperti itu. Nah, bagian bawah footernya juga kita hapus ya, sama body HTML juga di sini, dari sini sampai sini kita hapus, masukin end section. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian atas itu section, bagian bawahnya end section. Kalau sudah, kita coba lagi tampilannya ya, harusnya tidak berubah apa-apa. Kita coba refresh. Nah, walaupun tadi sudah kita hapus aplikasi inventaris barang ini, tapi tetap ada nih di sini Mas Yan. Walaupun di sini nggak ada. Nah, karena sudah kita extend dan juga kita inject menggunakan konten. Nah, selanjutnya, misalkan nih di bagian layout, kalian mau ganti nama aplikasinya, misalnya aplikasi inventaris barang keren misalnya. Nah, kalian cukup ganti di bagian layout saja. Jadi nggak perlu ganti di semua file nanti yang misalkan halaman tambah barang atau manajemen barang dan lain-lain gitu. Jadi cuma ngubah di satu file aja. Kalau kita refresh, nah dia akan juga berganti. Jadi seperti itu, sangat gampang sekali untuk layouting. Seperti ini ya, gampang sekali. Misalnya nih, kita mau bikin satu lagi ya. Kita bikin halaman lagi misalnya. Kita bikin halaman lagi, ini contoh ya. Rute get di web.php garis miring misalnya manajemen barang, manajemen strip barang. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih koma. Ini untuk controllernya nanti dulu kita bikin function aja nggak apa-apa. Nanti kita ganti controller kalau sudah selesai. Atau kalau kita nanti bikin CRUD-nya ya, manajemen barangnya. Nah, sekarang kita ganti return view manajemen barang. Nah, berarti kita tinggal bikin file manajemen strip barang.black.php. Titik komanya jangan lupa. Nah, kita tinggal bikin manajemen strip barang di views new file manajemen strip barang.black.php. Di sini kita tinggal sama kayak tadi, add extends, petik tadi namanya underscore layout, kemudian add section, petik konten sesuai dengan nama yang ada di yield tadi ini ya. Nah, terus kita tambahkan lagi di dalamnya end section seperti ini. Nah, kita tambahkan di dalam sini misalnya div titik container, terus kita misalnya kasih div titik displaynya flex atau fleksibel, kemudian kita kasih lagi misalnya di sini div, kemudian untuk tampilannya div aja ya, div, kemudian di sini kita kasih misalkan tulisan H3 manajemen barang, kita kasih ahref-nya kita kasih pagar kembali. Nah, div-nya kita kasih kelas juga ME auto biar dia mendorong komponen satunya ke kanan. Kita kasih div lagi, baru kita kasih button. Nah, button kelas btn strip btn primary, btn primary, di sini tambah barang kayak gini ya. Jadi kita coba lihat hasilnya. Kita ganti garis miring dashboardnya ke manajemen strip barang di sini. Kita coba lihat hasilnya.
Nah, dia akan tetap ada nih, aplikasi inventaris barang, terus tidak kembali, manajemen barang, ada footernya juga. Jadi ini atas ini sama bawah ini otomatis dimasukkan. Jadi kita nge-inject komponen ini ke dalam underscore layout. Jadi layoutnya kita nggak perlu bikin terus-terusan, cukup satu aja di sini gitu. Nah, misalnya di sini kita oh ya, ini tombolnya salah ya di sini ya, spasi. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan layouting, sangat gampang sekali. Ini tinggal kalian masukkan juga ya di bagian dashboard untuk linknya. Berarti ini untuk manajemen barang ini kalian bisa ganti div yang di sini ya. Div yang di sini, ingat kalau kita ganti div yang di sini, ini juga harus kita ganti. Misalnya di sini kita ganti jadi A, di sini juga kita ganti jadi A. Nah, kita rapikan. Terus kita kasih refnya ke garis miring manajemen strip barang. Seperti ini. Kalau kita refresh, kembali nih. Refresh ya. Nah, kita klik manajemen barang ya. Dia akan otomatis masuk ke manajemen barang dengan template yang sama dengan atasnya tadi. Ini juga sama gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian pengen ganti tulisan ini nih, ganti tulisan tagline-nya atau tulisan di bagian atasnya sini ya, sesuai dengan menu yang dibuka gitu misalnya. Nah, itu sama aja ya, di bagian layout ini tinggal kalian kasih yield di sini. Misalkan di sini nih, kalian kasih yield. Jadi add yield. Tadi di-cut ya, di-cut aja, di-cut. Add yield. Petik sama juga kayak tadi. Nah, misalkan isinya apa? Tagline misalnya. Tagline-nya apa gitu. Di sini juga dokumen ini bisa kita ganti. Add yield. Petik. Title misalnya. Nah, jadi nanti kita bisa masukin nih yang yield-yieldnya ini ke dalam section. Di bagian dashboard misalnya ya, dashboard dulu. Ini ada section nih, section content. Isinya di sini. Nah, kalau dia misalkan cuma satu kata atau satu baris gini ya, cuman tulisan aja, itu bisa langsung ya di bagian dashboard ini. Kalian kasih add section. Tadi namanya title atau judul ya. Title atau judul. Nanti kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia ya ganti ke judul ya. Misalkan judulnya adalah dashboard. Nah, langsung kasih koma, langsung petik, nggak perlu pakai end section. End section itu digunakan kalau misalnya kalian mau membungkus sebuah komponen. Dengan kita bungkus nih komponennya dari sini sampai sini. Nah, itu baru kalian pakai end section seperti itu. Kalau nggak kalian bungkus nggak usah. Terus section yang kedua yaitu tagline. Nah, tagline-nya kita kasih yang tadi, petik. Nah, mudahkan manajemen barang bla bla bla. Kalau misalnya ini nggak kita kasih di bagian manajemen barang, dua ini, nanti di bagian manajemen barang kalau kita refresh ini juga hilang tuh tulisannya. Tapi kalau kita kembali ke bagian dashboard, nah nanti dia akan muncul mudahkan manajemen barang dan di sini juga ada tulisan dashboard gitu. Kalau di sini dia tulisannya localhost kayak gini nih. Tinggal kita tambahin aja kalau misalkan mau ditambahin. Ini kita copy di manajemen barang, kita tinggal paste di atasnya section. Ingat di atasnya, jangan di dalamnya. Kalau di dalamnya nanti dia error. Nah, di sini title-nya kita ganti jadi manajemen barang. Nah, section-nya misalnya kelola barang kamu di sini. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita save, oh ya gini kita tambahkan saja ya sekalian ya. On click history titik back kembali. Nah, ini pakai JavaScript ya. Oke, seperti ini JavaScript-nya. Kita coba refresh. Nah, tulisannya akan kelola barang kamu di sini. Kalau kita klik kembali, nah di sini ganti mudahkan manajemen barang Anda dengan aplikasi inventaris barang. Kita refresh juga sama ya Mas Yan ya. Refresh, kita klik manajemen barang juga sama. Begitu juga nanti kalau kalian misalkan membuat menu peminjaman barang, pengembalian barang, maupun inventaris. Kalau misalkan kalian masih pakai satu template, tinggal kalian extend.
Nah, pakai underscore layout. Kalau kalian ada template lain gimana ya? Tinggal bikin underscore layout versi 2 atau underscore apa gitu. Underscore template itu juga bisa ya, terserah kalian gitu. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali, silahkan dicoba. Terima kasih.